Ya, oke guys. Balik lagi sama gue karena data gue bisa bohong ya. Oke, hari ini Kamis 31 Agustus 2023 ya. IHSG dalam posisi turun tadi ya. Nggak masalah. Ya, udah mau tembus 7.000. Kemarin udah sempat tembus ya. Oke. Hari ini gue mau bahas laporan Q2-nya Antam 2023 ya. Yang memang Q2-nya ngedrop. Ya, memang ya. Ada gua tadi lupa screenshot RTI-nya ya. Jadi ngedrop banget dibandingkan Kisado dan ini polanya sama ketimbang tahun lalu. Ya jujur gua nggak ngerti dalemannya Antam gimana perusahaannya ya. Lu yang orang dalam boleh spill-spill dikit di komen apa yang terjadi. Ya masih untung sih, cuman gimana ya ngedrop gitu loh. Jadi nggak sesuai ekspektasi kita. Ya memang masih bagi dividen dan masih ya lumayan worth it lah di harga sekarang. Tapi kalau lo ngarep dia sekarang jebol di atas 2.000 sampai 2.500 ya jadi hilang targetnya itu loh. Jadi ya ke 2.000 aja udah bersyukur gitu loh. Ya. Jadi kemungkinan Antam bakal sideways tahunan inilah di harga-harga segini nih. 1.992.000 ya habis itu turun lagi gitu-gitu lama dia akan susah ngangkatnya ya. Untuk Antam ya. eh Jadi emas dan nikel dan ya ada macam-macam juga sih, ada batu bara juga, bauksit, perak, macam bla 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 lah. Tapi mostly kayaknya di emas dan ferronikel ini ya. Oke, entah apa yang terjadi. Udah 2 tahun 2 tahun gini dia polanya sama. Pemegang saham ini dia ya, 65% dan masyarakat 35%. Jadi masyarakat ada sekitar ya 7-8 miliar lah ya 9 miliar lah ada dipegang masyarakat ya 9 miliar ya oke. eh Cukup unik memang ya. Jadi untuk tahun ini gue rasa Antam gue nggak bakal beda jauh kinerjanya sama tahun lalu ya sangat disayangkan. Jadi buat lu yang pegang Antam ya mungkin didiemin aja dulu lah, mungkin fokus average di batu bara atau bank gitu ya yang lebih kelihatan nanti ada prospek sampai dia ada perbaikan kinerja untuk Antam ini. Untuk so far ya masih akan stay menurut gue di sini. Kemarin gue gajian tuh gue average-nya ITMG, Hadro, PTBA. Yang kemarin gue pilihnya malah MBAP bukan BSSR ya. Habis itu Antam nih gue pilih. Sama ada BJBR, BJTM lah. Karena gue berpikir Antam bakal bagus Q2-nya ya. Ternyata Q2-nya ya nggak rugi, bukan rugi, cuman labanya tidak sesuai ekspektasi aja. Ya sama kayak MBAP ya. Ternyata gue salah pilih. Kemarin gue plan-plan tuh. Wah MBAP atau BSSR ya. Wah ternyata gue pilih MBAP. Ternyata yang bagus di Q2 BSSR bukan MBAP. Ya, kadang-kadang ya terjadilah begitu. Nggak masalah, tapi at least mereka masih bagi dividen. Ya, jadi nggak masalah. Em, Jadi itu aja kalau menurut gua di Antam mungkin ya lu kalau yang punya Antam antepin aja dulu dia masih bagi dividen sih tahun depan antepin aja. Mungkin lu bisa fokus average yang lain, average yang lain ya. Saham lu yang lain. Ya, kayak mungkin boleh BRI, Mandiri atau mungkin Batubara yang mau bagi-bagi dividen, ITMG apalagi Adro apalagi BSSR ya apalagi macam-macam lah yang mau bagi-bagi dividen ya. Mungkin bisa fokus ke situ dulu kalau lu ada duit dingin. Em, Secara Antam ini 53% ya guys dernya itu aman ya sebenarnya ya itulah ya dernya itu dia aman 53% kecil rutinitas bagi dividennya kita cek dulu rutinitasnya ya. Ya benar Q2 ini benar-benar di luar ekspektasi gue juga pribadi ya jadi nggak nyangka bakal ngedrop gitu kinerja Q2-nya ketimbang Q1-nya ya nggak nyangka patternnya sama kayak kayak tahun lalu.
Jadi dia bukan turun ya guys, kinerjanya cuman jalan di tempat ya. Jadi bukan turun tapi kayak jalan di tempat gitu loh. Jadi nggak bukan turun, jadi jalan tempat aja. 98 bagi 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Dari tahun 98 sampai 2014 dia bagi, 15 sampai 17 dia bolong nih. Lalu 18 bagi lagi 18, 19, 20, 21. Ya, mostly dia 95% lah kira-kira bagi dividen ya. Cuman ada 2 tahun bolong doang waktu itu dari tahun 95 ya. Dari tahunnya 98 ya. Dari zamannya Pak Soeharto ya, Pak Presiden kita Soeharto kedua. Ya, oke. Ya, jadi kalau dari rutinitas ini sebenarnya oke, aman. Ya. Nah, sayangnya aja kinerjanya itu Q2-nya. Ini gue sampai cek loh ya, ini kan di Q2 ya, dia kan dapat 21 triliun penjualannya. Di Q1-nya gini, jadi dia apa yang bikin ngedrop sih labanya ya? Q1-nya kan dia dapat 11 triliun nih. Ya, eh ya penjualan dia 11 triliun, bebannya dia 8 triliun. Waktu masuk ini Q1 ya. Kelihatan oke. Waktu masuk Q2 ya penjualannya sih oke. Memang penjualannya kelihatan naik 2 kali lipat ya. 21 triliun di Q1. Tapi yang jadi masalah bebannya nih naiknya lebih gede daripada Q1. Ya sekitar 89. Nah ini yang bikin ngedrop banget labanya dia. Bahkan lebih gede tuh dari tahun lalu. Ya ini yang bikin ngedrop lah labanya. Ini nggak tahu kenapa bebannya dia sangat gede banget ya. Apakah memang berat gitu kali ya untuk apa emas atau apa segala macem. Yang gue juga nggak tahu juga tuh hasil gugatan waktu itu gimana tuh gugatan Antam yang katanya sama Crazy Rich Surabaya itu gimana gue nggak ngerti ya. Pokoknya ini tahu-tahu bebannya naik gede nih. Nah ini yang bikin ngedrop. Ya. Secara penjualan nggak ada masalah penjualan 11 ya 21 ya wajar ya wajar dalam 3 bulan normal. Ini yang nggak normal di sini. Nggak tahu ya. Ini mungkin yang orang dalam Antam ya mungkin boleh spill komen apa yang terjadi yang mungkin tahu apa yang terjadi ya. Ketiga keempatnya kemungkinan ngikutin pola tahun lalu ya, mungkin akan kembali normal ya. Jadi tahun ini bakal stuck aja sih, mantap ya. Sangat bisa. Ya, tapi at least masih bagi dividen lah, 4%, 5% dapat lah ya. Oke, kita langsung lihat laporan keuangannya guys yang udah gue salin di sini, oke. Ekuitas 18 triliun, 19 triliun, 21 dan sekarang 23 triliun ya. Naik naik 10%. Jumlah saham beredar 24 miliar, maka book value dia 985 sekarang harganya ada di 1990, 1990. Berarti itu PBV 2 ya, 2,02. Oke, langsung kita bahas labanya 159, 159 miliar lalu oh ini rugi 159 miliar lalu naik 1,1 triliun ya. Lalu naik lagi 31% ke 1,5 triliun. Lalu naik 23% ya. Iya, ke 1,8. Iya, basically naik kalau ketimbang tahun lalu ya. 23% sebenarnya sih masih oke ya. Sebenarnya naik 23%. Cuman harusnya bisa lebih harusnya. EPS 6, minus 6, 48, 63, dan sekarang 78. Kuartal 4, 48, 77, 159, dan ini berpotensi kalau kali 2 ya 156 ya. Sayang banget. Ya, kelihatan ya apa kayak stuck gitu loh. Ya. Ya kalau stuck gini ya berarti harga sahamnya akan sulit tembus di harga sekarang. Sulit. Dividen 16, 38, 79 ya.
Yield 3%, DPR 50% ya. Ya, paling dapat 3%an guys ya. Tahun depan ya karena dia bagi DP 50% ya 78 lah dia bagi lagi guys 78. Di harga sekarang tuh lu dapat 3,9% ya. Heeh, Chill. Ya, tapi lumayan lah. Lumayan sambil nunggu mungkin suatu hari ya at least dia bagi 3%. Jadi gua saranin lo tahun ini kalau lo yang punya Antam diemin aja. Jangan di average. Kalau ya tapi terserah sih kalau lo mau ya. Terserah aja. Mungkin maksud gua mungkin lebih baik lo better average di saham-saham kayak perbankan dan batu bara yang banyak kan juga mau bagi dividen gitu ya. Mungkin lebih untuk tahun ini lebih menguntungkan yang punya Antam ya mungkin diemin aja dulu. Ya harga warasnya dia 156 kali 10 1560 di atas ini mahal ya. Berarti lagi mahal. Ya. Kalau di gua dari dividen ya 780 ya ya begini harganya. Berdasarkan kinerja Q2 ya. Kita nggak kayak kalau Q3-nya jauh lebih bagus pendapatannya ya bisa berubah tentu. Tapi ya kalau berubah pun paling mentok 2000 gua rasa untuk kinerja Antam ini ya. Ya gitu aja jadi dia nggak naik nggak turun stuck dibandingkan tahun lalu kayak jalan di tempat itu aja ya tapi masih lu masih dapat dividen 3,9% ya ya udah antepin aja dulu lah itu aja oke guys sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya